Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Dinda Putri. Pertama-tama, teman-teman pasti sudah sering mendengar kata kolaborasi. Apa sih kolaborasi itu? Kolaborasi yaitu kerjasama, sedangkan kolaborasi budaya yaitu kerjasama antar individu atau kelompok yang berbeda budayanya untuk mencapai tujuan yang sama. Saya akan menjelaskan tentang nada 7. Nada 7 ini termasuk salah satu hasil kolaborasi budaya Indonesia dan Korea pada Festival Guga Indonesia 2021. Grup Nada 7 ini terbentuk atas inisiatif beberapa pemain gamelan Bali yang memiliki rasa musik yang searah. Grup Nada 7 ini berasal dari Tabanan Bali yang memiliki komposer dengan nama I Putu Suta Mulyartawan dan empat orang lainnya bernama Gusti Made Wijaya Kusuma, I Putu Daniswara, I Putu Agus Wahyu Budiasa, dan I Gede Yudana. Karya-karya yang dibuat oleh grup Nada 7 ini merupakan karya eksperimental yang menggunakan media gamelan Bali. Pada karya kolaborasi musik tradisional Indonesia dan Korea yang berjudul Garapa Polytrend, grup Nada 7 melakukan permainan kombinasi dengan mengambil angka-angka yang merupakan ukuran lagu pada permainan gamelan Bali dan Korea. Dengan menyatukan kedua tren yang berasal dari tempat yang berbeda dalam musik dengan mengedepankan aspek spirit atau melihat perspektif yang lebih luas dari beberapa unsur musik Indonesia dan Korea tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Nursyifa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kolaborasi antara budaya lokal dan budaya asing. Sebelumnya, apa itu kolaborasi antar budaya? Kolaborasi antar budaya adalah penggabungan atau kerjasama antara kelompok yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, jadi kolaborasi antara budaya lokal dan asing ini adalah penggabungan antara budaya yang berasal dari dalam negeri dengan budaya yang berasal dari luar negeri. Nah, sebagai contohnya yaitu pada Pesta Adat Erau 2015. Nah, apa itu Pesta Adat Erau? Pesta Adat Erau adalah pesta adat yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pesta Adat Erau ini dalam bahasa Kutai disebut dengan Ero yang berarti riuh, ribut, ramai, atau suasana yang penuh sukacita. Nah, kegiatan masyarakat Tenggarong ini memiliki banyak makna, baik yang bersifat sakral, ritual, maupun yang bersifat hiburan. Erau terus dilestarikan sebagai upaya untuk memelihara tradisi leluhur yang melibatkan seluruh kesultanan, kerajaan, maupun masyarakat umum. Pada pelaksanaannya terdapat 3 macam erau dalam lingkup Kesultanan Kutai. Yang pertama ada erau tepang tawar yang dilaksanakan oleh kerabat keraton pada waktu tertentu berdasarkan keinginan pada suatu pekerjaan. Yang kedua ada erau pulas tahun yang dilaksanakan oleh kerabat keraton untuk membersihkan segala hal yang mengganggu kehidupan di permukaan bumi dalam suatu pekerjaan. Yang terakhir ada erau beredar di Kutai. Pada kegiatan itu, kerabat keraton melakukan prosesi mendirikan ayu dan diakhiri dengan prosesi merebahkan ayu. Oke, kembali topik kita yang awal mengenai kolaborasi antara budaya lokal dan asing. Jadi, pada Pesta Adat Erau 2015 digelar bersamaan dengan International Folk and Art Festival atau kegiatan ini bisa disingkat dengan nama AFAF yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 14 Juni di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan AFAF ini diikuti oleh 30 sanggar seni yang ada di Kutai Kartanegara beserta 17 negara, yakni ada Bulgaria, Hongaria, Estonia, Latvia, Slovenia, Jerman, Polandia, Italia, Rusia, Mesir, Afrika Selatan, Malaysia, Filipina, Turki, Korea Selatan, Venezuela, dan Amerika Serikat. Pada tanggal 6 Juni, acara diawali dengan kirab budaya yang diikuti oleh delegasi mancanegara maupun perwakilan sanggar seni sepanjang 2 km di jalan utama Kota Tenggarong.
Pada pembukaan Pesta Adat Erau dilaksanakan pada tanggal 7 Juni di Keraton Kutai, sementara pembukaan EIFAF 2015 dilaksanakan di Stadion Rondang Demang. Setelah berlangsungnya EIFAF 2015 ini, warga maupun wisatawan dapat menikmati berbagai atraksi seni budaya baik dari lokal, Nusantara maupun mancanegara. Penutupan pesta yang berlangsung pada tanggal 14 Juni 2015 di halaman keraton dengan acara puncak adat berupa mengulur naga dan berlimpur, yaitu prosesi siram-siraman air, maka berakhirlah pesta EIFAF ini. Sebenarnya masih banyak lagi kolaborasi antar budaya di Indonesia, baik dengan lokal maupun dengan internasional. Memahami karakter lintas budaya sangat penting bagi generasi muda seperti kita. Dengan memahami masing-masing keberagaman budaya, maka kita akan saling memahami dan dapat saling menghargai serta saling menghormati meskipun berbeda-beda. Apabila kita sudah bisa menghargai, maka tentu akan menjumpai keberagaman yang masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Oh ya, dan penting bagi kita untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kebudayaan tersebut hilang begitu saja tanpa kita lestarikan. Oke, sekian dari saya mengenai kolaborasi antar budaya lokal dan budaya asing. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dan dadah! Materi saya itu pertukaran budaya di pentas global. Dalam pementasan budaya, seringkali ditampilkan kolaborasi antara kebudayaan guna menciptakan inovasi terbaru yang apik untuk dipertontonkan. Apa itu pertukaran budaya? Pertukaran budaya adalah sebuah sarana baru bagi dua kebudayaan untuk saling mengenal satu sama lain, atau proses saling bertukarnya pengalaman dan pengetahuan antara dua kebudayaan. Ada juga namanya kolaborasi yang ideal. Kolaborasi yang ideal adalah memperkenalkan atau mempromosikan kekayaan kebudayaan tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakat dunia. Pertukaran budaya ini bisa terjadi di berbagai bidang, termasuk seni, yaitu tari, musik, sastra, film, dan teater. Kegiatan ini bisa terjadi secara langsung atau melalui media seperti TV dan internet. Tujuan pertukaran budaya. Tujuan pertukaran budaya yaitu agar saling memahami dan menghormati budaya satu sama lain, demi terciptanya hubungan yang erat dan solid. Melalui pertukaran budaya, pengertian tentang dasar-dasar sosial dan setiap bangsa dapat dipahami, seperti bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Budaya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, meningkatkan kreativitas. Dengan pertukaran budaya ini membuat tingkat kreativitas dan inovasi generasi muda semakin meningkat. Yang kedua, memajukan budaya. Hal ini bisa membuat budaya lokal semakin dikenal dan dipelajari oleh masyarakat asing. Yang ketiga, membuat generasi muda semakin maju. Hal ini membuat generasi muda menjadi lebih banyak mempelajari budaya. Dampak negatif yang pertama yaitu nilai-nilai budaya lokal menghilang. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak bisa menyaring budaya asing yang masuk. Misalnya, hilangnya sikap rasa menghormati kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, menurunnya sikap nasionalisme. Misalnya, masyarakat lebih memilih memakai produk dari luar negeri dibandingkan dari produk dalam negeri. Pentingnya pertukaran budaya. Pertukaran budaya sangat penting di dunia seni, karena bisa memperkaya dan memperluas cakupan seni di berbagai negara. Dengan adanya pertukaran ide dan pengalaman, seniman bisa mengembangkan kreativitasnya yang lebih inovatif dan membantu mempromosikan keberagaman budaya dan memperkuat hubungan antara negara-negara di dunia. Adapun contoh pertukaran budaya di dunia seni. Yang pertama, contoh yang paling terkenal yaitu World Music Festival, di mana seniman berbagai negara tampil dan memperkenalkan alat musik tradisional mereka. Yang kedua, pertukaran seniman teater dan tari seperti programnya Theater Connection yang diselenggarakan oleh British Council di Indonesia. Yang ketiga, pertukaran sastra seperti program
residensi penulis yang diselenggarakan oleh Yayasan Sanggar Bumi Art Page. Itulah penjelasan materi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Abelio Karenina, saya dari kelompok 2 dan pemateri 8. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenal kearifan masyarakat dunia. Sebelumnya saya akan memberitahu, jadi setiap negara di dunia ini pasti memiliki kearifan masing-masing. Nah, apa itu kearifan? Kearifan lokal dapat diartikan sebagai ciri khas etika dan nilai budaya dalam suatu masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai identitas dalam suatu budaya. Selanjutnya, adanya keragaman dalam sebuah negara yang perlu dilakukan agar negara menjadi kuat adalah berkolaborasi. Keberagaman bisa menjadi kuat jika kita mampu berkolaborasi. Nah, sebagai contohnya, Indonesia. Karena Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, suatu bangsa memiliki karakteristik khas yang tidak bisa dimiliki bangsa lain. Indonesia dapat berkolaborasi antar budaya dengan budaya negara lain melalui pertukaran budaya di pentas global. Adapun contoh kearifan lokal dari masyarakat dunia akan dijelaskan oleh Alin. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Azia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat Jepang. Jepang merupakan salah satu negara maju di dunia, baik dari segi ekonomi maupun teknologinya. Jepang juga terkenal akan keragaman tradisi dan budaya yang mereka miliki. Masyarakatnya pun juga dikenal sebagai orang yang sangat menjaga kelestarian budaya. Sehingga tidak heran jika hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke negeri Sakura tersebut. Salah satu tradisi yang masih berkembang hingga saat ini adalah Matsuri, yang pada dasarnya adalah festival suci dan merupakan sarana penghubung antara manusia dengan dewa. Berdasarkan musimnya, ada 4 jenis Matsuri yang berlangsung sepanjang tahun sesuai dengan musim yang sedang berlangsung. Salah satu contohnya adalah Hadaka Matsuri yang dilaksanakan pada musim dingin dan merupakan upacara memperebutkan Shinji yang bertujuan untuk menyucikan diri dan dilaksanakan di beberapa daerah yang ada di Jepang. Tradisi lain yang ada di Jepang antara lain adalah Hanami, yang merupakan tradisi menyambut bunga sakura yang bersemi. Lalu ada Koinobori, yang merupakan festival layang-layang berbentuk ikan untuk memperingati Hari Anak. Ada pula Fuji Matsuri, yang merupakan tradisi menyambut bunga Fuji yang sedang bermekaran, dan juga Chanayu, yang merupakan tradisi menyajikan dan meminum teh. Lalu yang terakhir ada Hiwatari Sai, yang merupakan tradisi berjalan di atas api, yang dimana hal ini mirip dengan salah satu tari yang ada di Indonesia, yaitu tari Nitih Maliga yang berasal dari Kerinci. Kemudian untuk karakteristik orang Jepang sendiri, mereka lebih condong menempatkan diri mereka ke dalam kelompok yang bersifat sendiri dan juga eksklusif atau tertutup. Nah, sehingga hal tersebut menyebabkan mereka memiliki kepribadian yang tertutup dan memberikan perhatian yang sangat serius terhadap harmoni, serta memiliki sikap kooperatif dalam kelompok. Dalam hal kerja, masyarakat Jepang terkenal akan perfeksionis dan juga kedisiplinannya. Hal ini terkesan kaku memang, tetapi budaya tersebut membuat jadwal kerja para masyarakat menjadi lebih tertata dengan rapi dan juga baik. Untuk kesehariannya, mereka memegang prinsip Kaizen yang merupakan salah satu budaya yang sangat dipegang teguh oleh bangsa Jepang, di mana sebuah prinsip tepat waktu serta efektivitas. Sama halnya dengan negara maju lainnya, Jepang memiliki sistem pendidikannya sendiri. Beberapa sistem pendidikan di Jepang antara lain dalam kurun waktu 3 tahun pertama, siswa akan difokuskan untuk pengembangan karakter. Lalu dalam kesehariannya, mereka akan membersihkan sekolah tanpa adanya bantuan dari petugas kebersihan sekolah. Dan saat jam istirahat, mereka akan makan bersama dengan guru di dalam kelas. Selama sekolah sedang berlangsung, para siswa diwajibkan untuk mengenakan seragam sekolah. Lalu penguasaan siswa dalam hal berupa puisi dan juga kaligrafi. Dan setelah pulang sekolah, siswa akan menghadiri lokakarya yang ada di dekat sekolah atau di sekitar sekolah mereka. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.